Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita sampaikan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa tunaikan kewajiban pada maghrib hari ini dengan cara bersujud, berzikir. Mudah-mudahan syukur kita atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga itu menjadi punya alasan buat kita bahwa kita berharap semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat kepada kita, terutama nikmat-nikmat yang sangat kita harapkan kita diwafatkan dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW, buat keluarganya, buat para sahabatnya, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai akhir kiamat. Jamaah yang berbahagia, hari ini giliran fikih. Kita sebelumnya sudah, kemarin kan libur fikihnya, kita sudah sampai hukum mengqashar sholat. Jadi kita ulang sedikit tentang hukum mengqashar sholat. Sholat musafir itu atau sholat untuk orang yang sedang menempuh perjalanan boleh dikerjakan dengan mengqashar sholat, tapi bukan sekedar mengadakan perjalanan. Rasulullah memberikan batasan-batasannya. Batasan-batasan itu tidak satu versi, sehingga para a'immah, para imam kita berbeda pendapat. Berapa jarak qashar yang dengannya boleh seseorang mengqashar sholat? Mengqashar sholat maksudnya memendekkan, yang sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat saja. Zuhur, asar, dan isya. Subuh dan maghrib tidak bisa diqashar. Tentang syariat mengqashar sholat tidak ada perbedaan di kalangan ulama kita. Maksudnya mengqashar sholat adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil Al-Quran, dalil hadis, dan dalil ijma' ulama. Ya, bahwa mengqashar sholat tidak ada
perselisihan di kalangan para ulama. Mengenai dalilnya sudah tertera di dalam surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Artinya, dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar salat jika kalian takut diserang oleh musuh orang-orang kafir. Nah, dalilnya itu dari Quran surat An-Nisa 101. Tadi ayat kan bunyinya in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu khawatir atau takut mendapat serangan orang-orang kafir. Bagaimana bepergian atau safar dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan perang? Zaman dulu Nabi masih terlibat peperangan-peperangan. Apakah ketika sudah aman itu menjadi tidak boleh? Disarankan hanya ketika keadaan tidak aman. Dari tafsiran ayat itu, mengqashar salat boleh dilakukan dalam safar, baik dalam keadaan takut dan aman. Takut terhadap serangan orang-orang kafir atau dalam keadaan aman. Berdasarkan jawaban Nabi yang menafsirkan surat An-Nisa 101 saat ditanya tentang qashar. Padahal ketika datang pertanyaan kepada seorang sahabat, umat Islam sudah tidak lagi dalam keadaan khawatir, takut, dalam keadaan aman. Kata Nabi, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Qashar salat dalam safar adalah sedekah dari Allah yang diberikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Jadi ketika kita aman seperti dalam keadaan sekarang ini, sudah enggak lagi berhitung bagaimana keadaan aman atau tidak. Yang penting lagi bepergian dan sudah mencapai jarak yang disepakati oleh para ulama, nah itu namanya boleh mengqashar sebagai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain adalah rukhsah buat para musafir, keringanan bagi orang yang sedang safar. Jadi qashar salat dalam safar itu boleh dilakukan dalam keadaan takut dan dalam keadaan aman. Begitu jawaban Nabi SAW. Juga hadis yang lain dari Ibnu Umar. Karena Nabi dan para khulafa sesudah beliau selalu melakukannya, selalu melakukan qashar kalau sedang bepergian. Di antaranya Ibnu Umar berkata, "Inni sahibtu Rasulullah fis safar falam yajid ala raka'atain
hatta qabadahullah wa sahibtu Abu Bakrin falam yajid ala rakatain hatta qabadahullah. Dari riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya aku telah menyertai Rasulullah SAW dalam safar. Jadi Ibnu Umar selalu menyertai Rasulullah dalam keadaan safar. Sesungguhnya aku telah menyertai Rasulullah dalam safar beliau, maka beliau tidak menambahkan atas 2 rakaat salat qasar sampai Allah mewafatkannya. Dan aku juga telah menyertai Abu Bakar, salah satu seorang khalifah, maka dia juga tidak menambahkan atas 2 rakaat sampai Allah mewafatkannya. Jadi safar yang sholatnya dikosor itu seolah-olah Nabi SAW menjadikan sebagai suatu kewajiban. Wajib seorang mengkosor sholat, ditandai dengan hadis Ibnu Umar ini. Dia menjelaskan bahwa dia menemani Rasulullah dalam safarnya, juga menemani Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya tidak menambah dari 2 rakaat Zuhur dan Asar dan Isya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan hal yang sama dari Umar dan Utsman. Jadi Ibnu Umar selalu menyertai khalifah, ya, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innallaha yuhibbu an tu'ta rusuhu. Innallaha yuhibbu an tu'ta ruhusuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah menyukai bila keringanannya dilakukan, sebagaimana dia tidak menyukai bila kemaksiatan kepadanya dilakukan. Nah, ini cara pengambilan dalil Ibnu Umar. Allah Subhanahu wa taala suka kalau keringan yang diberikan dia kepada umat diambil, sebagaimana dia Allah juga tidak suka seandainya kemaksiatan kepadanya orang lakukan. Jadi terkesan menjadi qasar itu jadi wajib. Nah, yang benar bagaimana? Nah, qasar itu rusuh. Rusuh itu bagaimana? Rusuh itu paling bagus diambil, kecuali ada hal-hal yang mengharuskan tidak diambil. Apa yang mengharuskan seseorang dalam keadaan safar tidak mengerjakan qasar? Misalnya kita bepergian ke Bandung. Bandung sudah jarak qasar. Kita boleh sholat sendiri, entah masih di jalan atau sudah sampai tujuan. Misalnya main ke rumah saudara, bisa mengqasar sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Apakah di jalan
atau sudah sampai di tempatnya, di tempat yang tujuan. Itu mengqashar. Orang sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat sendiri atau bersama-sama orang-orang yang sama-sama musafir. Sholatnya bisa berjamaah, sama-sama musafir di jalan, atau sudah sampai di tempat tujuan, sholatnya qashar. Apa lebih baik, atau lebih baik qashar apa sempurna? Menurut keterangan Rasulullah, riwayat Ibnu Umar tadi, lebih baik diambil qashar. Tidak boleh orang menyengaja sholat sempurna dengan alasan sanggup. Oh, saya sanggup kok. Tapi dia mesti mengambil qashar. Begitu yang Nabi contohkan tadi, riwayat Ibnu Umar, dia menemani Nabi, sholatnya tidak ditambah kecuali 2 rakaat. Nah, ketika seseorang safar, di mana dia tidak boleh mengqashar. Kalau kita sholatnya bersama orang mukim setempat, misalnya kita sholatnya bareng, sholat zuhur, sholat asar, atau sholat isya, kita berjamaah di masjid setempat, otomatis kita sempurna, ikutin imam. Nah, ada orang, oh saya lagi musafir nih, saya tidak mau sholat berjamaah dengan orang setempat. Kalau dia sudah datang ke masjid setempat, nggak boleh sholat sendirian. Dia harus bergabung bersama jamaah. Kalau dia datang ke masjid terlambat, sholat duhurnya misalnya sudah selesai, dia sholat sendirian atau sama-sama musafir, 2-3 orang, maka sholatnya qashar, dia sekalipun berjamaah, sekalipun di masjid setempat. Yang tidak membolehkan, dia tidak boleh mengqashar sholat, tidak boleh mengqashar sholat, hanya berjamaah dengan orang setempat. Tetapi ketika sendirian di masjid itu sekalipun, ketika dia masuk masjid, jamaahnya sudah selesai, maka sebaiknya sholat qashar. Nah, begitu keterangan Nabi. Karena rukhsah itu Allah suka kalau diambil keringanannya. Ya. Kita tidak boleh, saya sanggup kok, saya nggak lagi kesulitan, saya lagi nggak kepayahan, lagi nggak di jalan, nggak apa-apa, saya sholat sempurna 4 rakaat, padahal sholat sendirian. Nah, itu namanya dia menyelisih Nabi, karena Nabi mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya gimana? Ada keterangan dari Nabi, saat seorang sakit atau sehat, atau sedang safar atau mukim, ditulis sama pahalanya. Jadi ngapain repot-repot kita? Saya sanggup kok 4 rakaat, sholat sendiri, padahal kita kerjakan 4 rakaat dalam safar atau 2 rakaat sama saja. Nabi menceritakan Allah sama menulis pahalanya. Sholat sempurna atau sholat safar dicatat sama. Ya, dicatat sama. Enggak jadi
nggak jadi lebih istimewa yang sholat 4 rakaat daripada sholat 2 rakaat dalam keadaan safar. Maka dengan alasan itu sebaiknya seorang yang sholat sendirian ketika dia musafir sholatnya 2 rakaat. Tapi kalau bergabung dengan warga setempat baru dia sholatnya sempurna. Dalil dari ijma'. Maka mengqashar sholat itu termasuk perkara-perkara yang diketahui dalam agama secara mendasar, dan umat Islam telah menyepakatinya. Maka berdasarkan hal ini, menjaga sunnah ini dan mengambil keringanan ini adalah lebih utama dan lebih baik daripada meninggalkannya. Meninggalkannya, tidak mengerjakan qashar malah sempurna, itu salah. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa menyempurnakan sholat dalam safar hukumnya makruh. Ya, orang yang sendirian, nggak bersama warga setempat, sudah sampai di tempat tujuan safar, dia sholat sendirian 4 rakaat, itu makruh. Sebagian ulama memandangnya makruh. Hal ini disebabkan sangat konsistennya Nabi SAW dan para sahabat yang selalu menerapkan sunnah ini, dan bahwa hal ini adalah petunjuk Nabi SAW yang selalu dan senantiasa beliau laksanakan. Jadi itu keterangannya. Ada keterangan bahwa ruso dari Allah itu wajib atau ruso juga. Azimah ya, tekad wajib, atau ruso. Nah, ruso mesti diambil. Juga bukan berarti ruso itu jadi wajib. Seseorang selalu mengqashar sholat, dia nggak mau bergabung sama warga setempat, itu juga salah. Ya, yang namanya ruso ya hukumnya ruso juga, diambil kalau dapat keringanan dari Allah, kalau memang rukhsah. Tapi kalau kondisinya bergabung sama jamaah, otomatis kita ngerjakannya sempurna. Padahal kita masih safar, bukan nggak mau saya berjamaah, saya kan musafir, bukan begitu. Jadi jelas ya, rukhsah sholat safar itu hukumnya rukhsah. Rukhsah lebih baik diambil kalau tidak ada penghalangnya. Jelas ya. Jadi kalau sholat kita sendirian atau sholat bersama-sama dengan orang yang sama-sama musafir, ketika tidak bergabung ke jam qashar, tidak diutamakan dengan sholat sempurna qashar. Tetapi kalau kita bergabung dengan jamaah, mengikuti jamaah. Terus sholat yang boleh diqashar, sepakat ulama bahwa sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sholat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, faradallahu shalah ala lisani nabiyikum fil hadr arba'an wa fis safar rakaatain. Ibnu Abbas berkata, Allah telah mewajibkan sholat melalui lisan nabimu, yaitu 4 rakaat saat tinggal di tempat mukim, dan sholat 2 rakaat saat safar. Ini menunjukkan bahwa sholat yang 4 rakaat adalah, yang dimaksud adalah sholat yang harus diqashar. Kalau mukim 4 rakaat,
Kalau safar 2 rakaat. Nah, yang jadi perbedaan adalah, jadi khilaf, berapa kilometer yang membolehkan kita mengqashar sholat. Batasan safar yang di dalamnya boleh diqashar sholat adalah kurang lebih 16 farsakh, sama dengan 48 mil atau 80 km. Ini yang banyak dianut oleh pendapat-pendapat imam madzhab. 80 km. Nah, di zaman dulu bisa diartikan berbeda pada zaman sekarang. Zaman sekarang pakai kendaraan, pakai mobil, apalagi pakai pesawat. Seolah 80 km nggak ada artinya itu. Kalau zaman dulu naik onta, 80 km berarti. Apakah ini berubah? Ya, apakah dengan perkembangan zaman itu syariat-syariat yang sudah diletakkan oleh Rasulullah, apakah berubah? ...80 km kalau naik onta berapa jam berapa jam itu? Taruh onta kecepatan jalannya 5 km per jam, berarti 80 km berapa? 16 jam berarti. 16 jam baru boleh qashar. Kalau sekarang pakai mobil cuma 1 jam, apakah boleh dirubah sesuai perkembangan zaman? Nah, baiknya adzan dulu. Iya, kita lanjutkan. Jadi apakah perkembangan zaman ini bisa merubah jarak safar? Berdasarkan keterangan Nabi yang tadi dibatasi 16 farsa, sebenarnya tidak dibatasi oleh Nabi, karena perbuatan Nabi dilihat oleh sahabat. Dia mengqashar sholat, dihitungnya sudah sampai 16 farsakh. Jadi tidak melalui ucapan Nabi, hanya isyarat. Dalam satu keterangannya Nabi bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin laisa ma hurmah. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar 1 hari 1 malam tanpa ditemani oleh mahramnya. Kalau safar yang sampai 1 hari 1 malam, tidak boleh seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Nah, begitu keterangan Nabi. Maka dia ambil bahwa jarak safar yang Nabi selalu melakukan qashar sholat 16 farsakh.
yang itu ditempuh orang dalam perjalanannya membawa barang yang banyak, berat, dan langkah kaki yang pelan. Ditempuh selama 1 hari 1 malam, itu 16 farsah. Atau 80 kilometer. Nah, dengan alasan kebiasaan, maka ditetapkan oleh sahabat, semua terutama para imam, jarak safar adalah 80 kilometer, sudah boleh mengqashar sholat. Kalau kita bepergian dengan jarak tempuh sepanjang 80 km, sudah boleh kita mengqashar sekalipun belum sampai ke tempat 80 km itu. Misalnya kita mau ke Bandung, sudah boleh kita di perjalanan mengqashar sholat, karena tujuan kita 80 km. Misalnya rumahnya di Duren Sawit, sudah boleh mengqashar sholat ketika ada di rest area misalnya. Pokoknya keluar dari rumah, keluar dari area sini, sudah boleh mengqashar sholat dalam rangka perjalanan menuju Bandung. Kembalinya dari Bandung juga sudah masih boleh mengqashar sholat selama belum sampai di rumah. Misalnya kita dari Bandung pulang, ini jaraknya jarak qashar, boleh mengqashar sholat di perjalanan ketika belum sampai di rumah atau di masjid rumah kita. Kalau sudah sampai rumah atau sampai masjid tempat kita biasa sholat, sudah nggak boleh. Misalnya di sini boleh mengqashar sholat dari Bandung sampai di Jatiwaringin misalnya, boleh mengqashar sholat. Karena belum sampai di rumah kita. Nah, jadi jarak yang diberikan, yang Nabi lakukan biasanya diukur sampai 16 farsah, 80 kilometer. Ya, itu dulu. Barangkali ada yang bertanya, tafadhol. Siapa tuh yang nanya? Apa? Pulang kampung. Kampung, jadi di kampung, rumah di kampung. Di sini apa? Hidup di Jakarta. Ketika pulang kampung 1 bulan. Iya. Dalam keterangan Nabi banyak yang diambil oleh para ulama bahwa selama musafir, jadi tempat kita misalnya di Jakarta sudah jadi mukim nih kita, KTP-nya sini udah sini, tapi pulang kampung jadi musafir kita. Nah, itu boleh mengqashar sholat terus, sekalipun 1 bulan, terus 2 bulan terus. Kalau orang ikatan dinas misalnya, kerja ikatan dinas 2 tahun di Papua sendirian, gak bawa istri, gak bawa anak, itu musafir statusnya, boleh. Karena sahabat ketika perjalanan dakwah ke Afghanistan 17 bulan tetap diqashar. Ada keterangan sahabat yang ada di kota Kabul, Afghanistan, selama 17 bulan tetap diqashar, karena dia tidak berniat
mukim di situ. Nah, kalau yang tadi antum katakan sudah berpindah tempat tinggal di Jakarta, sudah mukim di sini, jadi pulang kampung itu musafir, maka musafir itu boleh mengqashar sholat. Sekalipun 1 bulan, 2 bulan terus boleh. Catatannya ketika selama orang itu tidak berniat tinggal. Nah, ini kan kalau orang pulang kampung jadi berabe. Ini yang niatnya apa di Jakarta, apa di kampung? Nah, cara mengatasinya ini keluar daripada khilaf ya. Sholat saja sama jamaah setempat di kampung. Sholat pasti sholatnya sempurna. Jangan sholat sendirian. Keluar dari khilaf. Kita sholat sendiri, sholatnya berjamaah sama warga setempat baru. Tidak ada contohnya dari Nabi. Tetapi buat kita bagaimana tuh? Banyak ulama fikih mengatakan boleh. Karena Nabi jarang, Nabi bahkan tidak pernah pergi safar dimulai dari hari Jumat. Kalau zaman sekarang kan mungkin saja terjadi. Misalnya gini, kita pergi bepergian, naik pesawat jam 2 atau jam 3. Kita kan sholat Jumat dulu kan. Nanti jam 3 sholat asar kan di atas pesawat. Lebih baik sholatnya di menghadap ke kiblat dan seterusnya, syarat-syarat itu. Maka kita boleh sholat jamak dengan sholat Jumat tadi. Sholat jamak ya. Yang jadi masalah kan sholat jamak, bukan sholat qashar. Jamak. Sholat Jumat terus 2 rakaat, 4 rakaat. 4 rakaat bukan 2 rakaat, 4 rakaat sholat jamak. Sholat jamak. Nanti sholat jamak nanti ya. Belum sampai ke sholat qashar. Jadi kalau sholat qashar itu ketentuannya seseorang selama tidak mukim, selama tidak berniat tinggal, maka boleh terus mengqashar bilangannya. Wah, nah ada pendapat 3 hari saja. 3 hari itu bukan masa mengqashar sholat. Ada keterangan-keterangan yang lain. Ya, begitu dulu. Sekian. Sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan yang keliru dari saya sendiri. Mohon ampun kepada Allah. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.